Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng Budget Bikers ID di sini. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Akhirnya bisa riding di rumah, pulang ke rumah lagi. Lama banget gak pulang soalnya kemarin Desember rame kerjaannya. Biasa kalau kerja di dunia food and beverage itu saatnya liburan justru kita masuk pusat. Nah, seperti biasa, Budget Bikers ID kali ini bakalan bikin satu konten atau satu video. Kita bakal mampir ke salah satu tempat di kampung halaman Budget Bikers ID ya. Jadi walaupun libur tetap aktif. Walaupun sebenarnya niatnya kemarin tuh sunmori atau riding di hari Minggu, cuman karena pas Sabtu Minggu kemarin di rumah banyak kerjaan, jadi akhirnya Senin baru bisa keluar rumah. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang suka riding, suka touring, atau suka main ke tempat wisata. Kritik, saran, komentar, atau apapun kita tetap tunggu seperti biasa, tulis di kolom komentar. Nah, buat yang tanya, kok kali ini nggak bareng si Cici atau bareng si CB150R yang biasa aku pakai? Nah, jadi kebetulan Budget Bikers ID kali ini lagi ada di kampung halaman di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, tepatnya di Kebumen. Karena tiap bulan biasanya sih aku memang pulang ke rumah ya, ngecek orang tua, kondisi orang tua di rumah kan. Kebetulan tinggal dua orang tua tuh, jadi udah nggak ada saudara lagi di rumah. Jadi ya biasa cuman kayak ngecek rumah aja, siapa tahu orang tua butuh bantuan di rumah, jadi ada yang standby gitu. Soalnya kan anaknya kebanyakan, atau saudara saya kan kebanyakan tinggalnya di luar kota semua, jadi udah pada keluarga, pasti udah pada sibuk sama keluarganya masing-masing. Kebetulan juga di rumah ada salah satu motor ya, ini motor yang saya pakai kali ini, jadi Honda Revo 110 atau istilahnya apa ya, Honda Revo Fit. Jadi penerusnya Honda Supra Fit yang legend itu, keluarga Supra. Jadi ini juga salah satu motor yang saya beli dari baru, benar-benar istilahnya beli dari bulan baru. Jadi emang biasa dipakai di rumah atau di kampung ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, misalnya kebetulan saya kali ini vlog sini juga cuma jalan-jalan aja, nggak pakai kayak gears kayak biasanya. Jadi istilahnya cuma buat mungkin kalau misalnya keluar Indomaret ya, cuma pakai celana pendek atau apa namanya, cuman pakai sandal jepit. Jadi kalau misalnya tuh kelihatan, jadi kalau misalnya mau belanja di rumah kan, kalau misalnya pakai motor sport atau kepingan yang biasa pakai si CB150 itu kan agak repot kalau di rumah. Nah, akhirnya motor ini jadi kayak buat mobilitas kalau pas di rumah. Jadi misalnya mau belanja kan, kalau motor bebek apa namanya ada bagasi, jadi kalau misalnya mau belanja atau di bagasi nah, kayak motor sport. Jadi si CB nya sementara diistirahatin buat keliling di rumah ya, pakai ini aja, lebih simpel sih, nggak urus pakai kopi juga kan. Nah, awalnya sih motor ini dulu dibeli tahun 2000 berapa ya, 2015an mungkin. Jadi pas adik saya di rumah masih sekolah, karena jarak dari rumah ke sekolah juga lumayan jauh. Ya udahlah, akhirnya tak beliin lah motor ini, istilahnya buat
biar gampang aja berangkat sekolah. Sekalian biar kelihatan saya punya tinggalan di rumah, ya motor ini. Terus karena adik saya juga udah kelar sekolahnya, udah selesai, alhamdulillah. Jadi adik saya juga udah kerja, udah bisa beli motor sendiri juga. Akhirnya motor ini ya daripada dijual juga istilahnya nggak laku berapa, ya udah tinggal aja di rumah. Jadi kalau misalnya ada siapapun yang pulang atau siapapun yang pas di rumah, mungkin kakak saya lagi pulang ke rumah, mungkin yang dari Jakarta atau yang dari Klaten atau yang dari Magelang pas di rumah, kalau misalnya pas mau kemana ya udah tinggal pakai aja motornya. Paling sesekali kalau misalnya aku pas pulang misalnya dicek aja kayak mungkin atau udah waktunya servis. Jadi ya seperti yang teman-teman lihat ya, kondisinya kayak gini lah, kampung halaman budget bikers, orang desa, terus rumahnya di gunung, terus jalannya ya seperti teman-teman lihat nggak mulus kayak di kota. Jadi kalau misalnya mau pakai motor-motor sport yang mahal juga agak sayang sih sebenarnya. Jadilah motor ini motor yang paling fungsional pas di rumah. Jadi mau buat belanja oke, mau buat nganterin ibu ke pasar juga bisa, atau mungkin mau belanja nongkrong juga kadang gue juga pakai motor ini ya. Jadi misalnya kalau cuman mau pergi deket, misalnya mau ke Indomaret, mau beli apa gitu atau jajan, pakai motor ini paling enak pokoknya. Jadi lebih ke fungsinya sih kalau pas di rumah. Nah ini kita belok kiri di pertigaan rumah sakit PKU Muhammadiyah. Kebetulan tadi barusan itu yang jalan gede itu jalan utama Purwokerto ke arah Jogja ya. Jadi jalur utamanya lewat jalan itu tadi. Nah lanjut ngomongin masalah motor ini. Sebenarnya ya mungkin karena orang desa ya, termasuk saya juga. Jadi kalau misalnya mau beli motor buat dipakai sih mungkin karena udah kebiasaan, jadi udah pakai belinya yang ini, yang Honda ini. Dan kebetulan motor yang biasa gua pakai saya nggak apa-apa ya, yang biasa tak pakai buat ngevlog juga si CBR itu juga di rumah juga sebenarnya sih, mungkin kebetulan ya. Jadi ada dua motor yang ini yang sama. Sebenarnya sih nggak apa namanya, nggak fans berat Honda banget. Jadi dulu juga sempat punya Yamaha juga dulu sebelum punya si CB 150. Dan saya juga sempat dan dulu pas pulang rumah jalannya kan macet pulang, apalagi kalau habis di servis. Terus juga kebanyakan saya pakainya Honda sih, mungkin karena udah enggak apa namanya istilahnya, spare partnya juga gampang dicari kalau Honda juga kan. Terus sebenarnya kalau motor-motor yang kayak buat mobil sih lebih enak Honda ya kalau buat saya sendiri. Tapi kalau untuk masalah apa namanya, untuk kayak motor yang karismatik, kalau di kampung saya sih walaupun saya pakainya Honda CB 150, orang-orang apa namanya
tetap lihatnya fiction padahal dari Honda. Ini malah kebanyakan ngobrol malah salah jalur kan tadi. Saya bentar tak nyari, tak kembali ke jalan yang benar dulu, padahal udah di kampung sendiri masih nyasar aja. Oke sip, nih udah bener nih jalurnya nih kayak nih. Nah lanjut ngobrolin masalah apa ya, kalau motor kalau buat saya sih yang penting mungkin karena karena masih karyawan juga namanya, karena masih karyawan ya yang penting irit aja. Tapi kalau irit juga balik lagi ke kita sendiri sih, masalah perawatan pertama, terus masalah kita buat pemakaian tuh gimana. Misalnya kalau apa namanya, walaupun kita pakai brand yang diklaim lebih irit, tapi kalau kita pas pakai ngegasnya agresif, gaspol terus, itu juga balik lagi ke pemakaian bensinnya ya, atau bahan bakar yang kita pakai. Nah ini sebenarnya udah melegas, padahal tadi aksesnya yang bener yang tadi yang ke arah Waduk Sempor. Nah kebetulan kali ini kita bakal riding ke Waduk Sempor. Tadi lupa di awal bilang, tadi udah masalah irit tuh. Kalau selain dari pemakaian juga dari perawatan, kalau buat saya sih masalah kayak servis rutin itu gimana, terus kayak tekanan ban yang biasa dipakai atau biasa kempes atau enggak, itu juga ngaruh juga ke pemakaian dan bahan bakarnya. Iya kurang lebih sih itu sih kalau buat saya sih, karena ngevlognya juga masih main kemana-mana itu kasarannya, masih riding kemana-mana, dan apa namanya, belum ada sponsor. Mungkin buat teman-teman yang ada kenalan sponsor boleh dikontakin, ditulis di kolom komentar. Terus setelah perawatan sama pemakaian biasanya sih lebih ke spare part sih. Kalau di kampung atau di rumah saya, spare part Honda atau Yamaha itu melimpah, dari yang KW1, KW Super, KW apa istilahnya ada semua, tinggal kita pilih sesuai dana kita. Ngomong-ngomong ini jalurnya kayaknya sih yang dari arah Sempor. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah sekitar sini bisa tulis di kolom komentar juga. Keren banget, jadi viewnya tuh oh iya ampun, Tawangmangu nggak kalah, ini nggak kalah sama Tawangmangu. Jadi teman-teman yang senang riding, cobain jalur yang ini. Tapi sebisa mungkin tetap stay safety. Kalau misalnya teman-teman suka riding yang agak kenceng atau mungkin suka cornering, kalau bisa jangan dulu kalau di sini, soalnya jalurnya juga agak serem, sama tebingnya jaraknya deket banget kelihatan. Terus kalau misalnya di sebelah kiri cukup kelihatan, kalau misalnya agak offset dikit, waduh mungkin jurang bro. Nah sambil teman-teman lihat pemandangan keren ini, tadi tak lanjutin ya, tadi itu masalah spare part ya. Pokoknya kalau spare part Yamaha dan Honda khususnya ya, itu di tempat saya tinggal atau di kampung saya itu gampang banget nyari. Dari ya tadi mau KW Super, Ori, KW 10, KW 11, KW 300 mungkin itu lengkap semua. Jadi tinggal misalnya sama budget teman-teman. Nah lanjut ngobrolin masalah nih si Revovit, salah satu motor yang buat temen-temen yang kerja di koperasi biasanya pakai ini, yang biasa apa istilahnya tuh debt collector. Biasanya kan pakai motor-motor kayak gini tuh. Pokoknya ini emang worth it banget. Jadi gak irit, perawatannya gampang, terus spare part melimpah. Terus kita lanjut ngobrolin masalah sebenarnya sih saya secara pribadi jarang banget, hampir nggak pernah beli motor dari baru kecuali yang ini, karena pertama kalau beli baru kebetulan saya kan orangnya sedikit agak cepat bosenan.
Jadi kalau misalnya beli baru terus dijual lagi, kalau buat saya itu sayang sih, sayang duitnya. Kalau misalnya kita beli second kan kita bisa menghemat banyak nih. Nah, contoh kasusnya saya pernah beli dulu Jupiter Burhan atau Jupiter yang lampu depannya gede double itu berhantu. Itu saya pernah beli itu sekitar 12 jutaan atau berapa gitu tahun 2013 kalau nggak salah ya. Itu aku beli sekitar kurang lebih 12 seingatku ya. Terus tak jual lagi tahun 2016 atau 2017 lah, kayaknya sekitar 4 tahun atau 3 tahun itu masih laku 10 atau 11 juta. Jadi kan 4 tahun itu atau 3 tahun lah itu cuman berkurang 1 juta. Nah, itu juga jadi pertimbangan kenapa saya sebenarnya lebih suka motor second. Nah, terus si Jupiter Burhan tak jual, tak tambah dikit buat beli si Cici atau CB 150R yang biasa tak pakai itu saya beli kondisi juga second di salah satu dealer di Semarang ya. Jadi kebetulan itu tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, motornya itu tahun 2016 awal Februari kalau nggak salah. Ini bentar lagi berarti pajak nih. Itu motor saya beli second di tahun 2017an, jadi kayaknya baru 1 tahunan pakai lah. Itu saya beli sekitar 16,5 atau kurang lebih 16,5. Jadi pas itu kan harga barunya kalau nggak salah 27 atau 28 gitu, masih hampir 30 lah, 30 lebih dikit. Itu kan penurunannya gede banget, hampir 50%. Uang saya beli 16,5 cuman tambah kayaknya 500 atau 600 buat masuk ke dealer. Jadi biasanya kalau aku beli motor baru second, biasanya tak masukin dealer dulu, dicek semua radiator dikuras, oli dikuras, yang baru. Nah, kebanyakan ngobrol akhirnya kita udah sampai nih di Waduk Sempor, salah satu tempat yang keren di Gombong, Kebumen. Nah, teman-teman, akhirnya kita udah sampai di Waduk Sempor di Kecamatan Gombong ya, di Kabupaten Kebumen. Nah, ini waduknya luas banget. Di sana itu ada kayak perahu, mungkin ada wisata perahu di sana. Tuh, luas banget sampai sana itu. Nah, di situ juga ada dermaganya kayaknya. Kelihatan. Ini sekitar jam berapa ya? Jam 10 mungkin, panas banget di sini. Jadi teman-teman yang kesini mungkin baiknya sore atau pagi hari ya enaknya ya. Nanti kita lihat di sebelah sana ada. Nah, wisata perahunya itu di situ. Kelihatannya sih deket, tapi tadi pas tak paranin jalan kaki kayaknya jauh banget. Jadi mungkin harus pakai motor, pakai rute yang sebelah sana kayaknya tadi. Yang pas akses lewat sana itu, terus ikut di situ. Nah, itu tempat buat apa namanya? Wisata perahunya. Atau tadi yang lewat pas keliling juga lewat sana kan juga ada perahu, mungkin ada wisata perahunya juga di sana. Nanti kita coba ngobrol sama orang-orang yang dagang di depan situ. Kemudian di sini juga ada warung, kayak warung-warung khas makanan sekitar sini sih. Jadi kayak mendoan asli dari apa namanya, Gombong atau Kebumen. Jadi yang model tempenya itu lebar itu loh, yang gede, jadi bukan sepotong kecil. Kita coba kesana sebentar. Nah, ini kok jalan sih, apa namanya, kayak jalur irigasi pembuangan ke arah kota, ke Gombong sebelah itu. Nah, teman-teman, ini yang namanya mendoan asli Kebumen. Jadi tempenya tuh ada warung tipis, kita coba kesana. Cuman dia lebar tuh, lihat piringnya tuh sampai offset kan. Terus tepungnya itu dia agak tebel,
terus berminyak sama sambal kecapnya sebagai pelengkap. Pokoknya ini buat berempat atau berdua lah, mungkin ini udah kenyang banget. Ini aku posisi lapar banget, jadi kita cobain dulu. Sebenarnya masih ada satu atau dua mungkin makanan khas daerah sini yang sebenarnya pengen banget aku coba, cuman karena tadi pesen mendoan itu udah kayaknya kenyang banget, jadi rencana makan tahu masak sama soto Sukaraja ditunda dulu. Nah ini teman-teman, tempe khas dari Kebumen atau dari Gombong atau mungkin daerah Ngapak lah kasarannya. Ini tempenya tipis-tipis banget tapi lebar. Terus tadi harganya untuk satu porsi mendoan yang gedenya seabrek itu sampai saya nggak habis, padahal capek banget, itu cuma Rp8.000 teman-teman. Jadi murah banget. Rekomendasi banget buat teman-teman yang mungkin mampir atau lagi lewat di daerah Kebumen, mampirlah ke sini. Nah, ini view atau pemandangan Waduk Sempor dari jalan akses masuk ke waduknya. Ini view-nya keren banget. Pokoknya top, jos gandos pokoknya tempatnya ini. Udah. Nah, di sini juga banyak banget warung-warung mendoan. Hampir sama sih. Wah, tulisannya yo ambigu. Tempemu tak sehangat mendoanku. Ya. Pokoknya ya itulah pokoknya, namanya juga orang jualan, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Tadi ngobrolin apa ya? Bukan mendoan. Tapi intinya gini deh, kalau misalnya teman-teman lagi di Kebumen atau mungkin lagi riding atau touring ngelewatin Kebumen, sebelum Kebumen itu ada kota namanya Gombong. Nah, ada pertigaan ke arah kiri atau arah Banjar. Nah, itu akses ke Waduk Sempor ini. Jadi kalau teman-teman dari arah Purwokerto, Jakarta atau dari arah barat lah kasarannya, itu di dekat pertigaan setelah rumah sakit PK Muhammadiyah. Nah, ini aksesnya nih kayaknya tadi harusnya masuknya lewat sini tuh. Nah, jadi setelah PK Muhammadiyah itu ada pertigaan ke arah kiri ke arah Banjar, itu ikuti aja terus jalan utama. Nanti mungkin sekitar 15 atau 20 menit udah sampai di Waduk Sempor. Teman-teman bisa foto-foto biasa, bisa wisata perahu. Wisata perahu itu 10.000 kalau nggak salah tadi aku ngobrol sama pedagang atau bakul mendoannya tadi. Nah, pokoknya itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share seperti biasa. Buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. See you next time. Bye bye.